Horas, menjuah-juah, Yahoo! Dalam episode ini kita akan membahas rasa ingin tahu. Lebih tepatnya, rasa ingin tahu adalah ibu dari semua penemuan. Ada pepatah lama dalam bahasa Inggris, "Curiosity kills the cat." Rasa ingin tahu membunuh sang kucing. Maksudnya, orang yang ingin tahu urusan orang lain berisiko membahayakan dirinya sendiri. Ada juga pepatah yang berbunyi, "Necessity is the mother of all inventions." Kebutuhan merupakan ibu dari semua penemuan. Maksudnya, orang menciptakan teknologi baru atau produk baru karena ada kebutuhan terhadap teknologi atau produk tersebut. Tapi sekarang, pepatah yang lebih tepat adalah "Curiosity is the mother of all inventions." Rasa ingin tahu merupakan ibu dari semua penemuan. Maksudnya, kebanyakan ide, teknologi, dan produk baru diciptakan karena ada orang-orang yang ingin tahu dan suka mencoba hal-hal baru. Orang di negara-negara maju khususnya suka mencoba hal-hal yang baru, bereksperimen, dan pada akhirnya menciptakan teknologi baru atau mengembangkan produk baru. Semuanya hanya karena didorong oleh rasa ingin tahu. Orang juga ingin menguji batas kemampuannya dan memperbesar jangkauan pengaruhnya. Push the boundaries. Untuk mengetahui sampai di mana batas kemampuannya dalam bidang tertentu. Nah, sifat ini justru sangat dihargai sekarang ini. Kalau dulu orang melakukan atau mencoba sesuatu yang baru, lalu ditanya mengapa dia melakukan itu, maka dia harus memberikan alasan-alasan yang masuk akal. Kalau jawabannya dianggap masuk akal, maka dia dianggap pintar atau bijaksana. Tapi sekarang, jawaban yang diharapkan adalah karena aku mau, atau karena aku percaya bisa melakukannya. Jadi maksudnya, orang melakukan atau mencoba sesuatu yang baru, ya karena dia mau melakukannya, atau karena dia percaya bahwa dia bisa melakukannya. Banyak teknologi dan produk yang kita pakai sekarang pada awalnya tidak dibutuhkan, atau lebih tepatnya tidak ada orang yang melihat kebutuhannya. Lalu ada orang yang iseng membuatnya, dan orang mulai memakainya. Makin lama, makin banyak orang yang memakainya,
sampai akhirnya semua orang menerimanya sebagai suatu kebutuhan. Contoh yang paling baru adalah telepon pintar dan jaringan internet. Sebelum telepon pintar ditemukan, orang sudah cukup puas bisa berbicara atau mengirim pesan singkat, SMS kepada teman atau keluarga yang tinggal jauh melalui telepon genggam mereka. Bahkan sebelum itu, orang sudah puas bisa berbicara melalui telepon rumah atau landline untuk bicara dengan teman atau keluarga yang jauh. Tapi kemudian ada orang yang mencoba dan membuat telepon genggam, lalu telepon pintar. Sekarang orang merasa telepon pintar adalah salah satu kebutuhan utama. Belajar dari pengalaman itu, beberapa perusahaan yang inovatif malah sengaja memberi kesempatan para pegawainya untuk bermain-main dengan ide-ide mereka, mencoba membuat produk baru. Bahkan ada anggaran yang disiapkan untuk itu. Sejalan dengan itu, universitas-universitas di Amerika dan Eropa, juga di Jepang dan Korea, sekarang mendukung ide-ide yang selintas kelihatannya nyeleneh, bahkan mendorong mahasiswanya untuk mencobanya. Dan hal ini terbukti sangat membantu mengembangkan kreativitas mereka dan menghasilkan ide, teknologi, dan produk baru. Kabar baiknya, setiap anak sebenarnya lahir dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Setiap anak suka mencoba hal-hal baru, bahkan hal-hal yang berbahaya. Karena itu setiap anak secara alami adalah kreatif, naturally kreatif. Sayangnya, kebanyakan orang tua dan guru secara tidak sadar membunuh rasa ingin tahu itu dengan banyaknya larangan dan aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, awas itu berbahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya tidak memberikan banyak aturan. Saya bahkan membiarkan mereka bermain-main dengan pisau, gunting, korek api, dan lain-lain. Bahkan anak saya yang sulung, Bram, pernah bermain-main dengan ular. Tentu saja semuanya itu di bawah pengawasan saya, yang diam-diam terus memperhatikan dan siap melakukan apa yang diperlukan untuk mengatasi kemungkinan terburuk. Lucunya, karena anak-anak saya bebas bermain dengan berbagai benda yang berbahaya, tentu saja mamanya sering panik dan menelepon kalau saya sedang bertugas di lapangan dan anak-anak bermain barang berbahaya itu. Akhirnya saya mengumpulkan ketiga anak kami dan membuat kesepakatan bahwa mereka boleh bermain barang-barang berbahaya, misalnya korek api, membakar kertas, dan lain-lain, kalau ada papa. Kenapa? Karena papa lebih percaya diri mengantisipasi risiko, sedangkan mama kurang percaya diri. Bertualang di alam bebas atau bepergian ke tempat-tempat yang jauh juga akan sangat membantu anak
mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Karena itu, saya sering membawa anak-anak pergi ke berbagai tempat yang baru. Saya bahkan membiarkan anak perempuan kami, Audrey, jalan-jalan ke Yogyakarta berdua saja dengan sahabatnya, Louis. Ini semua membantu anak-anak untuk memiliki keberanian dan rasa ingin tahu yang tinggi, dan lebih siap untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai persoalan dan tantangan yang datang. Ya, mungkin orang tua lain dan para guru tidak perlu mengambil sikap ekstrim dengan anak-anak dan anak didik mereka, seperti yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Tapi memberi anak lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, walaupun itu berbahaya, akan memberi anak-anak keberanian dan mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Sebaliknya, kalau orang tua dan guru memberikan banyak aturan dan larangan, anak akan takut mencoba sesuatu yang baru. Akibatnya, kreativitas mereka tidak berkembang. Jadi, berikanlah banyak kebebasan kepada anak-anak. Jangan membuat banyak aturan dan larangan. Juga, ajaklah anak-anak bepergian ke tempat-tempat yang baru, khususnya di alam bebas. Berkemah, hiking, climbing, cross country, dan banyak kegiatan lain lagi. Sehingga anak-anak terbiasa menghadapi tantangan dan memecahkan masalah yang ada. Ingatlah bahwa pada saat ini dan di masa depan, kreativitas dan kemampuan untuk memecahkan masalah merupakan kemampuan yang paling dibutuhkan untuk berhasil. Jadi, curiosity is the mother of all invention. Rasa ingin tahu adalah ibu dari semua penemuan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis komentar Anda. Horas, menjuah-juah, Yahoo!